Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, jumpa kembali. Ini agak malam biasanya. IG live jam 8 sekarang, jam setengah 10 malam. Nggak lama-lama IG. Ada sedikit gambaran tadi. Ada yang harus disampaikan tentang pemahaman keilmuan. Jadi dulu ada seorang dosen di saat saya masih kuliah, tapi bukan di perkuliahan ya. Waktu itu kami sedang berada di masjid, di beranda masjid, ngobrol. Kemudian dia berkata tentang pemahaman satu pemahaman ini. Saya lupa apakah ini hadis atau bukan, tapi kurang lebih kalimatnya seperti ini: barang siapa mengajarkan satu ilmu, maka Allah akan menambahkan ilmu dan apa-apa yang belum ia ketahui langsung. Jadi mengajarkan ilmu atau menyampaikannya, maka Allah akan memberikan ilmu dan hal-hal yang belum ia ketahui sehingga menjadi tahu akibat dia mengajarkan ilmunya itu atau menyampaikan ilmu. Karena di sini ada dua cara, mengajarkan dan menyampaikan. Kalau menyampaikan itu semacam sharing tentang keilmuan. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, adab untuk keilmuan. Jadi disebut sini ya, adab mendahului ilmu. Artinya apa? Artinya, ini contoh ya, adab mendahului ilmu. Ada seorang murid dulu di salah satu pesantren. Dia itu masuk pesantren itu tujuannya untuk belajar. Tapi yang ada akhirnya dia lebih menyukai menjadi aspri di sini ya, semacam asisten pribadi kiai itu. Jadi mulai dari keperluan kiai misalnya mengajar kemana-mana atau berdakwah kemana-mana, maka untuk persiapan-persiapan yang sifatnya misalnya menyiapkan kitab, kemudian bahkan sampai membersihkan kamar khusus kiai itu dia yang mengerjakan. Jadi keperluan kiai itu semua akhirnya dia yang mengerjakan. Nah, artinya sudah dianggap seperti anak sendiri, sehingga kesempatan dia untuk belajar ilmu di pesantren hampir tidak ada karena sibuk mengurus keperluan gurunya, kiai tersebut. Sehingga bahkan apabila kiai itu malam mau tidur, karena usia yang sudah 100 tahun lebih ya, itu mungkin badannya merasa tidak nyaman atau apa, maka beliau itulah yang mengurut gurunya itu. Nah, saat kiai besar tersebut, terkenal, saya tapi tidak sebut namanya, meninggal dunia, tiba-tiba asistennya ini punya kemampuan yang luar biasa, punya hal-hal yang tidak masuk akal. Ya kalau di kalangan pesantren itu semua paham ya, itu ada berkah, namanya berkah guru ya. Berkah guru itu yang paling dicari. Nah, jadi walaupun dia tidak punya kesempatan belajar, tapi dia memahami semua keilmuan itu tanpa belajar. Nah, di sini ada berkah, ada berkah guru ya. Jadi ini disebut adab mendahului ilmu. Artinya, jika kita menginginkan satu keilmuan atau kemudian kita menginginkan
apalah yang kita inginkan, misalnya tidak hanya ilmu ya, mungkin kita berobat atau kemudian kita ada perlu sama seorang kiai atau guru, maka itu rumusnya adab mendahului ilmu. Nah, ini apa maksud saya menyampaikan ini? Karena kaitannya nanti di sini kepada yang sifatnya pertolongan-pertolongan. Artinya apabila kita perlu pertolongan dari seseorang yang tidak punya satu kelebihan, maka kita harus hati-hati. Hati-hati itu adalah menjaga sopan santun, menjaga adab lah, begitu maksudnya ya. Sehingga apapun yang dia berikan nanti betul-betul membawa berkah buat kita yang memerlukan pertolongannya itu. Nah, ini memperkecil kemungkinan kegagalan ya. Karena saya sudah buat konten di YouTube saya tentang adab ya, adab mendahului ilmu itu. Artinya jangan sampai kemudian kita udah melakukan satu ritual atau melakukan hal-hal yang diperintahkan untuk menyelesaikan masalah kita itu kemudian jadi tidak bermakna gitu ya. Nah, ini di sini saya tegaskan sebenarnya ini pemahaman dari satu kitab namanya Ta'lim Muta'alim, yaitu etika moral guru kepada murid atau murid kepada guru, atau seseorang yang punya kelebihan kepada yang minta pertolongannya, dan yang meminta pertolongannya kepada seseorang yang dianggap punya satu kelebihan, supaya tidak terjadi kegagalan. Ya, itu salah satu topik ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini malam ini nggak terlalu panjang ya. Oh, Ajengan ada ikut gabung di sini. Terima kasih doanya Ajengan. Ajengan Abdul Hadi Kusuma Hadi. Wah, ada Nyai juga ya. Ardiansa, enggak telat ya. Ini kalau namanya ngobrol santai itu nggak ada yang telat ya. Mutiara-mutiara itu tetap akan keluar bahkan tanpa saya sadari ya. Nggak ada kata telat lah pokoknya ya. Oke Art, tumben malam-malam. Iya, tadi sibuk soalnya dari tadi pagi sampai maghrib sampai isya. Nggak terasa udah jam 8:30. Kemudian udahlah, sholat isya dulu. Habis sholat isya wirid baru inilah IG live. Kemarin enggak ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi saya hanya menyampaikan sedikit saja masalah adab mendahului ilmu, bahwasanya kemuliaan seseorang dalam menyampaikan satu ilmu akan menyebabkan orang itu diberikan tambahan oleh Allah. Sehingga ada kan kalau zaman dulu bilang begini, kita punya 10 ilmu, kemudian turunkan ke muridnya hanya 8 aja, 2 simpan sama gurunya karena takut nanti muridnya berkhianat ya. Padahal apabila gurunya itu mengajarkan, nggak usah lah 8 tadi ya, mengajarkan satu ilmu dari 10 ilmu yang bukan dia miliki ya, yang ada sama dia lah begitu ya, itu Allah langsung tambahkan ilmu yang belum dia ketahui, sehingga tidak 10 lagi, mungkin bisa 12, bisa 13, bisa 14. Satu yang dia keluarkan akan berbalik misalnya beberapa kali lipat, tidak ada ruginya jadinya. Itu mengapa kemudian dalil ini saya sampaikan. Ada yang protes di YouTube saya mengajarkan tentang pemahaman isim buduhun, lalu kemudian ada yang protes mengapa rahasia itu begitu gampangnya dibuka. Saya bukan buka rahasia, saya menyampaikan suatu keilmuan. Itu pun saja yang saya sampaikan di YouTube itu belum tentu dipahami orang, ya kan? Mungkin orang-orang yang ngerti ilmu wafak paham, tapi kalau yang belum pernah belajar ilmu wafak bagaimana mau paham, ya? Nah, itu dia protes begitu. Dia belum tahu kalau apabila kita menyampaikan itu ya, sebenarnya ada dalilnya itu. Baligu anni walau ayatan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini kan tidak hanya berlaku untuk dakwah
maksudnya menyampaikan ayat-ayat dakwah gitu ya, tapi juga berlaku untuk menyampaikan satu paham keilmuan. Baligu ani wal ayatan, sampaikanlah walaupun satu ayat, sampaikanlah walaupun satu ilmu pemahaman. Nah, kalau yang banyak beredar dari turun temurun, misal dari kakek ke orang tua kita kepada kita, dari paman kepada kita, itu kebanyakan ada yang namanya petuah ya. Apa salah satu contoh dari petuah itu misalnya ya? Kalau kita ingin selamat dari kemarahan seseorang, ambillah daun apa saja di halaman rumah ukuran saku, ucapkan di situ Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bagi non muslim sesuai kepercayaannya, petik daun itu, kantongi. Kalau para wanita yang nggak punya kantong bajunya, ya masukkan ke dalam BH-nya, maka cari ukuran daunnya agak kecil. Hadapi siapapun yang kira-kira mau marah, itu nggak jadi marah dia. Ini sering saya praktekin waktu itu di tempat saya kan, jadi markasnya kawan-kawan dari komunitas Kaskus ya, forum supranatural. Gak terasa sampai malam ada itu kaskuser cewek pulang dia jam 12 malam ya. Itu dimarahin sama orang tuanya. Besok-besok dia ketakutan. Gimana dong nih, pasti aku dimarahin lagi. Dah ambil daun itu, baca bismillah salawat, dah masukkan ke dalam BH sebelah kiri, insyaallah enggak apa-apa. Ya, ternyata terbukti tidak dimarahi dia sama orang tuanya. Nah, itu petuah namanya ya. Nah, ya cuman sekarang udah nggak dimarahi orang tua, tapi di jalanan saya banyak ditawar orang. Kalau itu bukan urusanku. Gitu. Ini ada yang mau tanya, ini Ardiansah ini. Ardiansah, Ki mau tanya, kan energi ngikuti pikiran, apa yang kita pikirkan akan terjadi. Kalau kita memikirkan sesuatu kemudian malah selalu menjadi sebaliknya, itu gimana Ki? Iya, jadi ini berkaitan dengan apa namanya, di diri manusia itu ada namanya pikiran langsung, ada pikiran terbalik. Jadi kalau misalnya kita punya interest terhadap ilmu ramalan gitu ya, kita harus tahu dulu penglihatan kita ini langsung atau terbalik. Begitupun dalam menafsirkan mimpi, kita harus tahu dulu karakter kita ini langsung atau terbalik. Bagaimana caranya supaya tahu? Nah, kita ambil aja kartu remi. Kartu remi itu kan cuma dua warna ya, hitam sama merah. Nah, ambillah 10 kartu, tutup. Kemudian kita mulai buka satu, kita bilang dulu hitam atau merah. Misalnya kita bilang hitam, kita buka, oh ya betul hitam. Nah, terus kita buka lagi kartu lagi, hitam, oh ya benar hitam lagi. Kita buka lagi kartunya, merah, benar merah. Kita ambil skala, kalau dari 10 kartu ini 6 saja benar, berarti penglihatan kita adalah penglihatan lurus. Tapi setiap kali kita mencap hitam yang keluar merah, kita ucapkan merah yang keluar hitam, maka penglihatan kita terbalik. Jadi untuk tahu di situ, kemudian kita pahami apabila kita misalnya datang seperti firasat yang jelek. Nah, karena kita tahu pikiran kita terbalik, itu berarti firasat jeleknya nggak artinya jelek. Apabila kita menghadapi seseorang, kemudian datang firasat ini orang nggak beres, karena pikiran kita terbalik tadi, oh itu ternyata beres. Jadi itu kiatnya seperti itu ya, penjelasannya seperti itu. Kita harus tahu karakter kita dulu. Itu yang pertama, penglihatan terbalik atau langsung. Yang kedua, karakter kita itu sebenarnya kaitannya dengan ilmu yin dan yang gitu ya. Karakter kita ini yin halus atau yang kasar, kayak gitu ya. Nah, itu selanjutnya kita harus tahu karakter kita. Karakter kita itu tegas atau keras, atau karakter kita itu lembut. Itu juga kita harus tahu ya. Itu nanti dalam pemahaman
bahkan yang suka belajar silat juga harus paham pemahaman seperti itu, ya. Karena nanti di dalam persilatan pun juga ada dua aliran, aliran keras, aliran halus. Ada kasaran, ada halusan. Nah, kita mau masuknya di mana di situ? Apabila kita senang dengan yang keras-keras, maka kita harus lebih condong ke halusan. Kenapa? Karena rumus hidup itu adalah keseimbangan. Itu disebut yin yang, ya. Keseimbangan. Maka semua simbol banyak itu simbol halus, kasar, kemudian keras sama lembut. Nah, gitu ya. Ya, ini Ardiansah ini. Ini panggilanku Putri juga mau bertanya di sini. Apa benar garam itu bisa untuk cleansing bangunan dan bagaimana caranya? Terima kasih, sehat-sehat Ki ya, Putri. Oktori Marzuki kalau bertanya, Waalaikumsalam. Silahkan kalau bertanya langsung ditulis saja ya. Garam untuk cleansing bangunan, rumah, bagaimana caranya? Ada dua macam. Bisa langsung ditabur-taburkan, tapi sebelum ditaburkan diprogram dulu garam itu. Ya. Kalau belum diprogram ditabur-taburkan gitu aja kurang ada gunanya. Ya. Diprogram itu maksudnya didoakan. Atau cara kedua, garam dicampur dengan air, dilarutkan dulu lalu dipercik-percikkan. Itu pun juga harus didoakan terlebih dahulu sesuai keyakinan kita. Cara cleansing seperti itu, ya. Punya lagi nggak sebelah sini sebelum saya IG live-nya 2 ini langsung ya. Aduh, ada Iwan. Selamat malam Kisau. Iya, iya Pak Iwan. Selamat malam Pak. Ada Kiatmo Wijoyo juga ya. Cuma malam ini saya ini nih nggak seimbang. Saya sendirian soalnya, jadi nggak seimbang. Kalau kemarin seimbang adanya Elisa, ada Pika ya. Pertanyaan Ardian selanjutnya, apa karakter tersebut bisa kita ubah Ki? Enggak, kalau udah karakter udah nggak bisa. Sama dengan sifat, apa bisa kita merubah sifat kita? Enggak, yang ada bisa kita kendalikan saja. Jadi karakter juga bisa dikendalikan. Maya Power Indonesia, ngopi Ki. Nantilah kalau aku ke Medan gitu, kita ngopi lah di Jus Kopi ya kan. Ya, ini Maya ini yang punya Jus Kopi terkenal di Medan. Maya ini udah keras, jadi harusnya bahas yang halus-halus, yang lembut-lembut. Maya, ya kan malah bahas keras lagi, gitu biar seimbang ya. Ini Oktori Marzuki silahkan kalau mau bertanya. Sebelah sini IG live Kisaung _Ahsan. Nggak ada pertanyaan, adanya ada Marsha Smita berdoa. Alhamdulillah, makasih doanya Umar. Kangen pintu 2 ya nanti ya, insya Allah ya. Bisa mampir lagi. Siap, Kiatmo menyimak. Iya. Ya itu ya, dengan adanya pertanyaan ini kan hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan untuk dibicarakan, itu masalah karakter, masalah sifat, masalah penglihatan langsung, penglihatan terbalik itu ya. Kadang itu suka membingungkan buat orang-orang yang ingin memperdalam masalah ilmu rasa ya, karena kebalik-balik begitu. Makanya di dalam ilmu batin itu kan ada istilah sungsang ya, ada istilah sungsang. Istilah sungsang itu kalau dalam keseharian itu disebutnya anti mainstream, jadi beda sendiri dia, atau melawan arus katanya. Iwan Simanjorang, hari ini karismanya kok lain Ki. Iya Wan, ada maksud Wan, ada modus.
Oh, kalau ngeliat aku rapi Wan, berarti ada modus Wan. Ada maunya Wan. Panggilanku Putri. Ki, mau bertanya. Mau bertanya lagi, saya sering punya firasat buruk dan kadang sering mimpi dan dalam beberapa hari ternyata mimpi itu nyata. Bagaimana cara mengatasi itu? Gitu. Panggilanku Putri. Gini, ada ajaran Rasulullah, jika engkau bermimpi buruk, tak kala terbangun dari tidur, maka memberi isyarat ke sebelah kiri dengan isyarat meludah. Tapi bukan meludah beneran ya, meludahnya seperti gini. Nah, gitu. Jadi seperti, nah itu kan ludahnya nggak keluar, tapi seperti meludah. Itu kita langsung mengatasi mimpi buruk itu supaya tidak jadi kenyataan. Itu cara pertama. Cara kedua, jangan pernah menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Karena apabila itu dijawab oleh orang pertama yang kita ceritakan, jika dia menjawabnya, kamu mau celaka, benar jadi mau celaka. Tapi kalau orang pertamanya itu orang yang bijak, lalu dia jawab, ya hati-hati ya, hati-hati. Nah, kalau mau kemana-mana hati-hati, baca doa dulu, sedekah dulu, biar selamat, tidak terjadi apa-apa. Dan itulah yang terjadi, dia akan selamat apabila bermimpi buruk. Ya, jadi ada etikanya. Jangan pernah menceritakan mimpi buruk kepada kawan yang orangnya isengnya nggak ketulungan. Pasti jawabnya ngaco dan itulah yang jadi kenyataan. Ya, carilah orang yang bijak, yang menafsirkan, yang mampu menafsirkan mimpi. Di sebelah sini nih di IG saya nih kisaung.saung_rahsa ada namanya Kus Bagus ini. Kus Bagus mana tadi nih, itu nah ini Kus Bagus ini, itu ahli tafsir mimpi beliau itu ya. Nah itu tanya ini kalau di IG sebelah sini nih ya. Dulu kita sama-sama nafsirkan mimpi di forum supernatural Kaskus. Nah gitu ya. Untuk masalah mimpi adalah satu-satunya ramalan yang divalid ya, jadi divalidasi di dalam Al-Quran ya, karena itu dianggap satu, bukan dianggap, itu diberikan menjadi satu kelebihan buat Nabi Yusuf alaihi salam. Rama Acep Koswara. Nah, Waalaikumsalam, salam dari Al Hikmah Cikampek. Wah ini dari Al Hikmah bergabung ya. Ki Atmo, ini seperti Nabi Yusuf diingatkan agar nggak sembarangan menceritakan mimpi ya. Iya betul, menceritakan mimpi jangan sembarangan. Harus cari orang yang bijak untuk ditanyai dan kita yakin itu orang bisa menafsirkan mimpi dengan bijak sehingga malah menjadi keselamatan buat kita, bukan menjadi suatu keburukan. Maya Power Indonesia, Ki kemarin saya mimpi melihat ada melihat ada bayangan orang sedang duduk di antara dua sujud. Terus saya tanya sama orang di sebelah saya, itu siapa? Dijawabnya Nabi Muhammad. Artinya apa itu Ki? Artinya kau disuruh banyak-banyak baca salawat itu Maya. Baca salawat 400 kali pada Isya ya. Nanti orang-orang yang punya duit kalau ngeliat wajahmu Maya pengen ngasih duit. Itu tuh ya. Bagus buat orang-orang suruh investasi di bisnismu Maya. Tadbir dan tafsir mimpi itu perbedaannya apa? Tafsir, gini dulu. Ini tadbir ini tidak umum deh sifatnya ya. Tadbir itu semacam kita memperhatikan sehingga kemudian menjadi satu keahlian kita dalam menafsirkan mimpi. Itu. Sementara kalau tafsir mimpi itu
adalah kita apa namanya, kita mencari jawaban apa itu mimpi kita itu maksudnya apa, itu kan tafsir ya. Oke, sebentar lagi IG live kita cukupkan dahulu ya. Iya ini Mas, ini Kus Bagus mulai lagi di apa diamalkan itu ilmu tafsir mimpinya. Van Agung, Assalamualaikum Ki Surabaya menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya nih. Lisa, Ki biar suami ngasih duit gimana Ki tanpa diminta? Itu tadi ya, amalkan ya salawat 400 kali pada Isa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu tuh 400 kali dibaca ya. Jadi siapapun yang punya duit pengen ngasih duit sama kita, dengan izin Allah. Kalau nanti suaminya nggak ngasih juga berarti nggak ada duitnya. Kalau ada pasti dia bagilah. Ade Rizky Zulkarnain, waalaikumsalam. Sehat selalu, amin. Terima kasih doanya ya. Alhamdulillah, terima kasih atensinya semua yang hadir pada malam ini di IG Live ya. Nampaknya kalau IG Live-nya di atas jam 9 ramai ini pemirsanya, daripada kalau jam 8 mungkin masih pada di jalan ya. Makasih semuanya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya buat kita semua sharing keilmuan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.